Dalam kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca, yaitu Naskah Nagarakretagama, sekitar tahun 1359 Hayam Wuruk, tahun 1350 sampai tahun 1389, sebagai Raja Majapahit masuk ke wilayah Jember, yaitu diantaranya Bajraka di Kencong, Balater di Mayangan, Basini dan Sadeng di Puger, Balung, Galagah di Jenggawah dan Sila Bango di Arjasa. Di desa Suko Jember terdapat dusun bernama Krajan, yang konon merujuk pada kata kerajaan atau sekitar kerajaan. Di sana terdapat batu prasejarah, makam kuno dan peninggalan arkeologis lainnya. Di Semboro juga terdapat peninggalan sejarah yang dikenal dengan Beteng Semboro. Selain itu, dalam naskah kuno abad ke-16, Bujangga Manik dari Tanah Pasundan, disebutkan pula pernah singgah di Tanah Jember di sebuah tempat bernama Cakru, yang kemungkinan sekarang berada di Kencong. Dalam Babat Jember, disebutkan bahwa Maulana Ishak mendirikan pesantren di Gebang, di mana saat itu Gebang menjadi sebuah pusat pemerintahan yang dipimpin oleh Adipati Gebang yang mempunyai putri bernama Rara Mangli. Putra dari Empu Patrang dan istrinya Dewi Condro, yaitu Pangeran Arjasa hendak meminang Rara Mangli. Namun Empu Patrang tidak setuju dan menentangnya. Hingga akhirnya Pangeran Arjasa melarikan diri dan berpisah dengan Rara Mangli di sebuah sungai bernama Kaliwates. Empu Patrang mengejar Pangeran Arjasa, namun karena tanahnya becek sehingga disebut Jembrek, sehingga tertusuk lidi atau biting. Terdapat kisah tentang penaklukan Nusa Barong dan Watu Ulo dalam kisah Babat Besuki. Di Jember juga terdapat kisah tentang Pangeran Tawang Alun yang memimpin negeri Kewadung. Konon kisah bermula dari kerajaan Blambangan saat ibu kota pindah ke Kewaung, tahun 1596 sampai tahun 1659, lalu pindah ke Bayu, tahun 1659 sampai tahun 1665, Macan Putih, tahun 1665 sampai tahun 1697, Kutalateng, tahun 1697 sampai tahun 1774, Ulu Pampang, 1774, dan terakhir ke Banyuwangi. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada abad 18 oleh VOC dan Pakubuwana II sebagai Raja Mataram, menyebabkan Jawa bagian timur dikuasai oleh VOC. Pada masa Inggris, tahun 1811 sampai tahun 1816, Kabupaten Puger berada di bawah Raden Adipati Suryadiningrat. Salah satu opsioner, atau pengawas, perkebunan kopi Keting, Aryo Galedak, berhenti dan menyepi ke Gunung Semeru, lalu mengumumkan diri dengan gelar Hyang Girinata sebagai Ratu Adil yang kemudian mampu meraih simpati rakyat dan memberontak pada tuan tanah. Maarsalk van Holland, Herman Willem Daendels, seorang gubernur jenderal di Hindia Timur sejak tanggal 14 Januari tahun 1808 membangun Jalan Raya Pos atau De Groot Posweg dengan panjang 1000 km dan dengan lebar 7,5 meter. Tiap satu paal atau setara dengan 1507 meter didirikan tonggak batu. Dengan infrastruktur De Groot Posweg ini sangat menghemat perjalanan, di mana sebelumnya dari Batavia ke Surabaya ditempuh dalam waktu 40 hari, dengan adanya jalan tersebut bisa ditempuh hanya dalam 10 hari saja. De Groot Posweg juga mendongkrak Jember secara perekonomian, terutama saat dibangun Jalan Jember, Panarukan. Terlebih pada tahun 1897, Spurwegdiens membuka jalur kereta api Jember, Panarukan. Tahun 1839, adalah Johannes van den Bos,
Gubernur Jenderal Hindia Timur saat itu yang memiliki konsep kultur stelsel, atau tanam paksa. Selain itu juga diterapkan kultur prosenten, di mana para petani akan mendapat hasil sebagai hadiah. Semua hasil tersebut tidak hanya dinikmati oleh negeri Belanda, namun juga oleh kongsi dagang Nederlandse Handelmaatschappij. Adalah Eduard Douwes Dekker, dengan nama samaran Multatuli, dalam bahasa Latin. Saya telah banyak menderita, menulis buku Max Havelaar yang menceritakan riwayat hidupnya sendiri saat menjadi asisten residen Lebak, lalu menjadi wakil asisten residen Ngawi. Lalu kemudian mengundurkan diri. Dalam buku tersebut juga ditulis kemelaratan penduduk Jawa. Berkat buku Max Havelaar tersebut akhirnya timbul perhatian orang Belanda, dan berkat Menteri Fransen van de Putte melakukan perbaikan. Misalnya sistem kultur prosenten dihapus. Tahun 1770, tanah besuki digadaikan pada tuan tanah. Namun tahun 1813, ketika Inggris berkuasa, tanah besuki ditebus kembali oleh pemerintah kolonial. Yang memimpin saat itu adalah Sir Thomas Stamford Raffles yang menjadi gubernur jenderal di Jawa pada tahun 1811 sampai tahun 1816. Raffles merubah kebijakan kultur stelsel, atau tanam paksa, menjadi kebijakan landrente atau pajak bumi yang berdasar pada adat Jawa. Lalu kebijakan berikutnya adalah merubah sistem berkendara menjadi jalur kiri yang berkiblat sistem di Inggris. Terdapat 3 saker fabrik, atau pabrik gula, yang menjadi peninggalan pemerintah kolonial di Jember, yaitu pabrik gula Bedadung di Balung, pabrik gula Gunung Sari di Kencong dan yang masih bertahan adalah pabrik gula Semboro di Tanggul. Saat ini Jember dikenal sebagai kota karnaval, kota suwar-suwir, kota seribu bukit, kota tapal kuda dan kota tembakau. Di Jember juga dikenal batik Sumber Jambe yang bermotif daun tembakau. Orang Pandalungan merupakan sebutan bagi orang yang berasal dari kota tapal kuda, dalam bahasa Tempo dulu disebut dengan Jaufa o Sehuk. Di mana bercampurnya dua kebudayaan antara Jawa dan Madura. Saat berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa dengan logat Madura. Adat istiadat dan budi pekerti kultur Jawa sangat kental. Namun kultur Madura yang ekspresif, cenderung keras, terbuka, paternalistik dan tidak banyak basa-basi sangat terlihat kuat. Kesenian di Pandalungan yang khas adalah musik patrol, jaran kecak, terbangan dan masih banyak yang lain. Dan satu lagi yang khas adalah wedang cor, yang bahannya terdiri dari gula, tape ketan hitam, jahe dan susu kaleng. Adalah George Birnie, pada tahun 1850 yang mendirikan NV. LMOD, perusahaan perkebunan tembakau pertama di kota Jember. Birnie mempunyai istri seorang wanita Madura bernama Rabina. Konon tanaman tembaku atau mbako ini berasal dari Portugis dengan nama tumbakau. Tembakau Jember terkenal akan karakter elastisitas, rasa dan warna daun. Untuk pekerja didatangkan dari Pulau Madura dan dari Blitar. Dari pemerintah kolonial pula kita mengenal istilah dokar dari kata dokart kereta yang ditarik oleh kuda. Dokar ini dikendarai oleh seorang kusir yang berasal dari Kutsier. Semula Jember hanya merupakan sebuah distrik kemudian menjadi zelstanding dengan patih pertama bernama Raden Panji Astrodikoro. Lalu status kepatihan naik menjadi kadipaten dengan Raden Tumenggung Notohadinegoro menjadi bupati pertama Jember.